Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bekerja sama dengan Mu'alaf Kalimantan Barat. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembaga Pendidikan Brilliant Course Official. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan tamu spesial dari Ngabang. Nah, nanti kita akan bertanya dengan beliau, dengan siapa dan bagaimana beliau sampai di Sintang. Alhamdulillah beliau di sini sudah bertahan sekitar 7 bulanan di Sintang. Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau terkait dari Ngabang ke Sintang. Oke, kita langsung saja menuju kepada beliau. Selamat sore, Mbah. Sore. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Oke, silakan Mbah, boleh perkenalkan dengan kawan-kawan kita yang ada di media sosial kita, Mbah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexius. Dari Ngabang ke sini, katakanlah itu hijrah. Saya mau alatnya dari Landak, hijrahnya ke Sintang. Kenapa saya ke Sintang? Karena di Sintang saya dengar, bukan hanya dengar, memang kenyataannya begitu banyak ada saudara-saudara saya yang seiman dengan saya di sini. Ini membuat motivasi saya untuk lebih memacu ke depannya lagi. Oh, berarti gitu, Mbah ya? Berarti Mbah terpikir bahwasanya di Ngabang itu pengen hijrah, pengen di Sintang. Ya. Kemudian Mbah pertama kali di Sintang itu awal datang tuh di mana, Mbah? Dan Mbah dari Ngabang itu naik apa, Mbah? Saya dari Ngabang itu naik Damri, ada perintis. Saya datang waktu itu malam ya, jam 3 subuh di Sintang. Sampai di Sintang saya sampai di Pasar Impres. Jadi saya belum langsung ke Al-Amin. Saya sudah 2 hari saya di Impres, baru saya menyeberang langsung saya ke Simpang 5 dulu. Sampai dari Simpang 5 pagi saya bertanya dengan orang di mana Masjid Al-Amin. Nah, beliau ngantar saya dengan motor ke Masjid Al-Amin. Jadi saya sampai di Masjid Al-Amin subuh waktu itu. Subuh diantar beliau jam 3:30. Langsung saya mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin. Sampai pada hari ini saya masih tetap rutin melaksanakan ibadah. Oh, berarti Mbah di Sintang nih nggak ada keluarga sama sekali ya, Mbah ya? Jelas sudah ada, kalau saya ada nggak mungkin saya akan seperti ini. Kemudian awal-awal pertama kali nih, Mbah di Al-Amin itu bertemu dengan siapa, Mbah? Awal saya jumpa waktu itu Pak Sofian ya, salah seorang guru dari SMP 6 Sintang. Dari beliau sudah itu beliau menghubungi temannya juga anggota Brimob yang bernama Satrio. Nah, dari mereka ini saya terus bertahan di Sintang karena saya selalu disupport oleh mereka hingga saya bisa terus sampai hari ini. Nah, kemudian Mbah di Sintang nih awal-awal tuh bulan pertama Mbah di Sintang itu mungkin Mbak bingung ya mau tinggal di mana, makan di mana. Jelas. Itu bisa cerita nggak Mbak bagaimana Mbak ceritanya? Jelas, saya memang jelas saya bingung karena saya tidak ada yang kenal sini, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Jadi waktu sementara saya waktu itu bertahan di Al-Amin. Nah, sudah ketemu Pak Sofian dan saudara Satrio, mereka orang dua koordinasi untuk menempatkan saya. Begitu ada ketentuan mereka sendiri hasil mufakat, akhirnya membawa saya ke PAL 10, salah 1 bulanan lah. Nah, itu pindah lagi PAL 7 ada tempat kosan itu di Tanjung Puri ya? bukan Tanjung Puri, di Iya, hak saya 2. Itu Tanjung Puri RC2 Mbak. Ya sekarang Kelurahan Tanjung Puri RC2. saya 1 bulan 1 bulan Mbak ya? karena situ ya koalan juga masalah dana untuk pembayarannya. Akhirnya entah bagaimana Pak Sofian menemukan rumah
kediaman yang hanya diberikan kepada anaknya, tapi anaknya nyatanya dia juga mendiam di rumah yang saya diam sekarang ini. Berarti Mbah di Sintang nih selama ini dibantu dengan Bang Wiko ya atau Bang Satrio ya, dengan Pak Sufyan juga ya. Itulah. Oh ada lagi yang bantu lagi Mbak ya, Pak Akbar ya. Pak Akbar tuh suka bantu Mbak juga ya Pak Akbar ya. Cuma beliau sibuk ke Ngabang biasanya Mbak ya. Ya. Karena isinya orang Abang ya Mbak. Nah terus Mbak di Sintang nih untuk hari-hari gimana Mbak? Saya Apakah makan itu langsung dari langit apa tiba-tiba ada makanan atau gimana Mbak? saya ingin kerja, maunya kerja, tapi ya karena kondisi umur, faktor umur juga kondisi saya, akhirnya apa rencana saya, keinginan saya itu ya nampaknya mungkin nggak sesuai lah ya, nggak sesuai karena faktor umur dan tenaga. Lagi pula saya punya penyakit asma dan asam urat. Jadi selama ini kalau makan ya istilahnya kayak model ketergantungan. Berarti Mbak obat nih harus ada ya Mbak ya? Ya obat harus ada. Berarti tuh biaya makan, biaya obat tuh apakah Mbak minta sama Allah atau gimana Mbak? Saya selalu berdoa ya. Gimana Mbak? Berdoa memang segala sesuatunya kita harus mohon meminta pada Allah pertolongannya. Karena semua tanpa uluran tangan Allah tidak akan mungkin. Apapun sekaya apapun manusia itu tidak. Karena rezeki itu semua memang Allah yang mendatangkan. Memang sudah diatur oleh Allah. Jadi walaupun istilahnya ya kadang ada, kadang tidak kan. Namun ya saya tetap bagaimana pada pendirian saya sendiri lah kan. Jadi saya nggak terlalu mikir yang aneh-aneh. Waktunya pulang saya waktu istirahat, waktu saya alamin, walaupun saya berjalan. Dengar-dengar nih Mbak sebelum masuk Islam Mbak ya, ini sebagai orang berkecukupan ya Mbak ya? Ya kalau masalah itu saya kira saya tidak perlu lagi menyebut. Saya lagi apa yang saya miliki semua itu dunia, bukan istilah yang bekal saya nanti. Tujuan saya sekarang bukan memikir ke dunia tapi akhiratnya, artinya saya harus mencari bekal untuk hidup itu nanti untuk saya mati nanti. Karena kalau seseorang tanpa bekal nantinya, maksud saya ya harus paham lah namanya bekal. Artinya amal kita, ibadah kita itu bagaimana, itu bekal yang dimaksud itu untuk mengimbangi apakah perbuatan kita tuh nanti selama ini yang bagus. Karena setiap hidup itu pasti akan mati, dan mati kita nanti di akhirat kita mempunyai tanggung jawab. Artinya kehidupan selama di dunia itu harus kita bertanggung jawabkan. Ya, tentunya melalui mekanis yang bagaimana saya pun tidak paham. Tapi yang namanya mati, hidup pasti mati pasti nantinya kita pasti ada suatu pertanyaan. Di balasannya Mbak ya gitu Mbak ya? Pertanyaan nanti di alam kubur kan. Pasti yang entah malam entah pagi kita mati itu pasti ada pertanyaan yang artinya berkisar dari awal hidup kita, dari awal kita di dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bagaimana amal kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana istilahnya akhlak kita, terus iman kita, kepercayaan kita itu merupakan penilaian di mata Allah melalui malaikat-malaikat. Nah ini Mbak ya, Mbak ini kan yang dulu awalnya nih kan pernah kita koordinasi Mbak ngobrol ya. Jadi Mbak ini ibaratkan kawan-kawan, beliau ini dulu kalau namanya megang uang tuh miliaran kawan-kawan. Nah cuma ketika beliau sudah hijrah, nah sekarang ya harta itu udah nggak bisa diambil lagi karena ya beliau sudah intinya sudah berpisah dengan keluarga ya Mbak ya. Itu Mbak gimana? Apakah Mbak menyesali kah atau gimana tuh Mbak? Ada sempat rasa keraguan atau gimana Mbak? Ya sebenarnya banyak keraguan saya, banyak keraguan. Yang artinya awal-awal saya hidup tidak pernah seperti begini ya. Saya harus ke sana kemari.
seolah-olah saya nggak punya tujuan. Memang kalau pikir-pikir awalnya cukup menyakitkan semua, cukup. Ya mungkin saya juga hampir-hampir putus asa. Hampir-hampir saya kembali lagi, hijrah lagi kembali ke rumah tempat saya sendiri, yaitu gereja. Karena saya seorang Nasrani awalnya. Dilahirkan juga dari seorang rahim, ibu Nasrani, ayah Nasrani. Jadi boleh dibilang dari bayi kecil, membesar, remaja, dewasa. Baru saya ketemu jodoh yang sama-sama dari Nasrani juga, sama-sama satu gereja, Kristen Protestan. Yang menjadi pertanyaan untuk saya sendiri, karena saya bertanya dalam diri sendiri, kenapa Allah itu memberikan hidayah pada saya sesudah saya tua. Umur 62 ya Mbak ya? 63 tahun. Oh 63, subhanallah. Kawan-kawan, Allah saat ini umur saya sudah jalan 71. Boleh dibilang ya barulah saya tuh istilahnya menjadi seorang mualaf, jadi belum begitu memahami sisi Al-Quran apalagi hadis. Namun kuncinya saya tetap melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim 5 waktu, entah itu di masjid, entah itu di surau, bahkan kadang saya sendiri di kamar. Kalau saya sempat ke surau dan sempat ke kamar. Itu Mbak jarak dari rumah yang Mbak tinggalin nih, ya kan? Ada donatur yang alhamdulillah kawan-kawan, rumah tersebut dari Padang Anggur kan. Nah ini ditinggalin oleh Mbak Alex. Nah beliau kadang diantar oleh kadang Pak Akbar, kadang Pak Sopyan gitu kan. Kemudian kadang beliau jalan kaki gitu kan. Nah alhamdulillah beliau di sini udah hampir 2 bulan ya Mbak ya? Ya. Hampir 2 bulanan ya. Nah berarti jarak dari rumah ini ke Alan itu berapa ratus meter Pak? Kalau setahu saya informasi saya tanyalah dengan orang-orang yang ada, itu berkisar sampai 4,5 kilo. Saya sering jalan kaki dari pantai. Exciting kawan-kawan, 4 kilo jalan kaki. Subuh, Pulang pergi berarti 8 kilo berarti. Waduh. selesai sholat subuh saya pulang jalan kaki. Kadang menjelang maghrib saya jalan. Nah, saya tidak mau istilahnya harus digojek enggak, karena saya ingin penyembuhan, pemulihan asam urat yang saya rasakan selama ini di kaki sebelah kanan. Ya mungkin dengan adanya jalan ini saya anggap merupakan satu olahraga, artinya untuk penyembuhan. Berarti Mbak nih ibaratkan di Sintang udah 7 bulan Mbak ya. Berarti udah betah Mbak di sini Mbak ya. Ya harus sih. Gimana ya saya bilang saya nggak betah atau saya bilang betah. Jadi pertanyaan itu kadang-kadang membuat spekulasi yang kurang gimana untuk saya. Yang jelas ya saya harus pertahankan itu bagaimana. Alhamdulillah. Faktor utama untuk saya ya sebenarnya ada iman saya. Saya tidak ingin iman saya itu harus bagaimana kembali runtuh atau katakanlah bertolak belakang lagi. Lanjut saya sudah tinggalkan gereja kepercayaan saya lama. Sekarang yang ada ini saya jalani untuk sampai saya menutup mata nanti. Nah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pada saya, memberikan hidayahnya, rahmatnya pada saya, diberi saya kesehatan, kesembuhan, bahkan rezekinya. Ya saya bukan meminta pemohon kepada siapapun, tapi kalau sekiranya ada saudara-saudara saya mengaku memiliki iman, melihat kondisi keadaan saya tidak mengharap. Tapi kalau memang ingin support lah. Saya berterima kasih. Kita tunjukkan rasa persaudaraan kita, rasa kita seiman. Jadi saya tidak bisa banyak berbicara seolah-olah saya argumen. Itu rasanya enggak masuk akal. Karena dengan keadaan dan kondisi saya yang sekarang ya inilah adanya. Inilah ya saya tempat di bangku, inilah yang saya duduk di rumah ini. Ini pengakuan jujur dari saya. Ya mudah-mudahan nanti kelanjutannya akan tetap terus
terus bertahan. Ini mohon doanya kawan-kawan ya. Saya mohon doa dan kalau perlu untuk melanjutkan konten ini saya minta artinya tolonglah rekan-rekan sahabat bapak ibu yang merasa prihatin dari keadaan saya, merasa saya iman, sama-sama saya tolong support untuk kemajuan konten ini. Nah, saya kira sementara sampai sini dulu, insya Allah besok akan bersambung kembali. Oke. Berarti Mbah ibaratkan sudah menjelaskan dari awal sampai akhir ya kawan-kawan ya. Jadi itulah perkenalan dengan Mbak Alex ya. Beliau di sini adalah asli orang Jawa. Dulu beliau ya tadi sebelum masuk Islam ya, dari kecil sampai tua non muslim. Umur 62 tahun beliau masuk Islam. Dan alhamdulillah di Ngabang juga beliau disambut dengan orang-orang Ngabang. Nah kemudian beliau pengen hijrah ke Sintang katanya. Alhamdulillah di Sintang beliau disambut juga dengan orang-orang di Sintang, di sini semua. Alhamdulillah menyambut semuanya. Dan sampai sekarang yang mensupport juga ada dari Mualaf Kalbar Sintang juga alhamdulillah mensupport, dan kawan-kawan juga yang di Sintang membantu beliau. Alhamdulillah beliau sampai saat ini bisa betah di Sintang ini. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mensupport beliau ya tadi bisa koordinasi dengan kami semuanya. Dan kami di sini tidak hanya untuk gimana-gimana gitu kan. Ya hanya saja ini kami adalah memberitahukan supaya kawan-kawan yang melihat video ini ya bisa memantau dengan bijak saja gitu. Dan maaf sekali lagi tidak bermaksud kami di sini membanding-bandingkan dengan agama beliau Mbah sebelumnya dan sebagainya. Itu adalah pilihan Mbah di sini. Dan kami di sini juga tidak menjelek-jelekan sesuatu hal yang lain, tidak. Alhamdulillah kalau misalkan kami ada salah-salah dan sebagainya bisa diarahkan supaya kami bisa lanjut terus dalam memberikan motivasi terhadap semuanya. Intinya semangat selalu. Mudah-mudahan konten tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami dari Lembaga Pendidikan Brilliant Course sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.